Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Eh, dengan saya Fatur Rahman Saleh dengan NIM 4182 2010 075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah generatif AI. Baik, pada pertanyaan ujian tengah semester, di situ kami dikasih eh, sampai 4 pertanyaan. Baik, langsung saja masuk ke jawaban soalnya. Pada jawaban nomor satu, kita sebutkan dulu pertanyaannya. Yang pertama yaitu jelaskan artikel pada link berikut ini, yaitu ada jurnal ya. Lalu yang kedua juga dalam arsitek pembelajaran mendalam, yaitu ada probabilistic losses, regressive loss, high loss for maximum margin klasifikasi. Jelaskan juga satu kerugian dari soal A, satu kerugian dari soal B, dan satu kerugian dari soal C. Baik, ini jadi menjelaskan tentang kerugiannya ya. Dan yang ketiga, ini dibuat animasi, akan ada video yang berbeda. Tentunya kami hanya saya akan memasukkan link YouTube saja. Dan yang keempat, yang terakhir, sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini, kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya, dan apa perbedaannya dari 3 alat tersebut yang sudah dijelaskan. Baik, nomor satu yaitu dari hasil jurnal tersebut, makalahnya berjudul yaitu Attention is All You Need, yang menjelaskan bahwa bagaimana kecerdasan buatan dapat memahami bahasa manusia dengan cara yang jauh lebih natural. Ide utamanya adalah mekanisme self-attention yang dapat dianalogikan seperti cara manusia membaca. Saat kita membaca sebuah kalimat panjang, otak kita secara otomatis tahu kita mana yang merujuk pada subjek tertentu. Meskipun jarak antar katanya berjauhan, modal sebelumnya seringkali lupa dengan konteks kata di awal kalimat saat mencapai akhir kalimat. Transformer mengatasi ini dengan melihat seluruh kalimat sebagai satu kesatuan utuh dalam satu waktu menggunakan positional encoding untuk mengingat urutan kata dan attention untuk memetakan hubungan antar kata. Inovasi inilah yang menjadi cikal bakal era generatif AI pada saat ini. Kemungkinan memungkinkan model untuk menghasilkan teks, kode, ataupun terjemahan yang sangat coherent dan relevan dengan konteks. Lanjut, kita ke nomor 2, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada probabilistic loss. Penjelasannya yaitu jika kategori Croson Topy yang digunakan untuk banyak kelas, binary Croson Topy dikhususkan untuk masalah klasifikasi binary, yaitu ketika model hanya perlu membedakan antara dua kemungkinan saja. Misalnya, memprediksi apakah email tersebut spam atau bukan spam, atau gambar kanker atau jinak. Cara kerjanya, yaitu fungsi ini mengukur jarak ataupun perbedaan antara probabilitas yang diprediksi oleh model. Jika angka antara 0 dan 1 dengan label sebenarnya yang pasti bernilai 0 atau 1, jika label aslinya adalah 1 dan model memprediksi 0,01, berarti itu sangat meleset. Maka fungsi ini akan memberikan nilai kerugian, yaitu logarithmic loss, yang sangat tinggi sebagai bentuk penalti berat pada model. Yang kedua yaitu regression loss atau mean absolute error, bisa disebut juga MAA. Kejelasan ini sama seperti MSA. MAA ini digunakan untuk memprediksi angka kontinu atau regresi. Namun perbedaannya, MAA ini menghitung rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya tanpa mengkuadratkannya. Cara kerjanya yaitu karena tidak ada pengkuadratan, MAE melakukan semua kesalahan dengan bobot yang sama. Hal ini membuat MAE jauh lebih tahan terhadap data outlier.
Sebagai contoh, jika memprediksi harga rumah dan ada satu rumah yang harga tiba-tiba sangat mahal secara tidak wajar, penggunaan AE tidak akan membuat model rusak atau terlalu terpengaruh oleh satu data anomali tersebut dibandingkan jika menggunakan MSA. Dan yang terakhir yaitu high loss atau bisa disebut juga categorical high. Penjelasan ini adalah perluasan dari high loss standar yang dirancang khusus untuk menangani klasifikasi maximum margin pada data yang memiliki hanya kelas multi kelas, bukan hanya dua kelas. Cara kerjanya, fungsi ini membandingkan skor prediksi yang yang paling benar dengan skor prediksi tertinggi dari kelas-kelas yang salah. Tujuannya yaitu memastikan bahwa skor prediksi untuk kelas yang benar selalu lebih tinggi dari kelas yang salah dengan jarak atau margin yang aman. Selama margin tersebut terpenuhi, nilai kerugiannya adalah nol. Model hanya diperbaiki diberi nilai loss jika jarak skor terlalu tipis atau tebakannya salah. Dan untuk nomor 3, ini ada link YouTube-nya. Dan nomor 4 yaitu ada Tableau dengan fitur utamanya yaitu fitur utamanya merupakan raksasa di bidang bisnis intelijen itu sendiri dengan integrasi AI. Tableau memiliki fitur Ask Data di mana pengguna bisa mengetikkan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari ataupun NLP untuk menghasilkan grafik. Fitur explain data penggunaan AI berbasis statistik untuk secara otomatis mendeteksi anomali, misalnya penurunan penjualan tiba-tiba, dan menjelaskan alasan dibalik anomali tersebut tanpa perlu pencarian manual. Yang kedua adalah Microsoft Power BI. Fitur utamanya itu terintegrasi kuat dengan ekosistem Microsoft. Fitur AI utamanya adalah Copilot yang memungkinkan pengguna membuat laporan atau dashboard utuh hanya dengan perintah teks ataupun prompt. Power BI AI juga memiliki Key Influencer Visual yang secara otomatis menganalisis data untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi metrik tertentu, misalnya faktor utama yang menyebabkan pelanggan CARM. AI juga membantu dalam menulis format DAX yang kompleks. Dan terakhir adalah Julius AI. Fitur utamanya yaitu berbeda dengan dua alat di atas. Julius AI ini dirancang sebagai agent AI yang murni yang berfungsi selayaknya analisis data virtual. Pengguna cukup mengunggah dataset yaitu CSV ataupun Excel dan mengobrol dengannya. Julius dapat melakukan pembersihan data secara otomatis, melakukan pemodelan matematika, dan membuahkan grafik dinamis murni selalu melalui instruksi chat. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.